Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini terbiasa dan biasa kita menuntut ilmu di Masjid Ta'lim Az-Zakir. Semoga kita dalam rahmatan, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi kesehatan dan diberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah datang untuk mempersingkat waktu. Kita sudah masuk ke bab 5 ya Bu. Bab 6 ya. Mudah-mudahan kita dengarkan, kita simak dari Tuhan Guru kita. Semoga apa yang disampaikan ada bekas ilmu yang nyampe kepada diri kita. Untuk Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Haji Ramayuli, Ustaz Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besar semua, dan para jamaah, ibu-ibu semua Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah semua selalu sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, segala hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kebutuhan, segala masalah yang sedang kita punya, yang sedang kita hadapi, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah tuntun kita dalam hidayahnya, senantiasa kita dalam riayah, dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini, duduknya kita di sini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah. Kita teruskan kajian kita, kitab Nasaihul Ibad, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darin, amin. Yang menjelaskan ya tentang suluk, ya tentang bagaimana akhlak kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih di bab 2, kemudian maqalah yang ke-6 ya Bu. Ya, maqalah yang ke-6. Ya, tentang apa tuh? Ya, 3 hal yang melalaikan. 3 hal yang melalaikan. Apa itu lalai? Ya, menunda, kemudian juga jauh ya, malas, ya, kufur, ya, orang-orang yang lalai. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Di sini dijelaskan yaitu tentang perkataannya Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis thana'i alaihi wa kam min magrurin bis satri alaihi. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min magrurin bisatrin alaihi. Ya, 3 ya, jenis manusia, ya, 3 bentuk bagaimana keadaan manusia yang ternyata 3 ini melalaikan manusia. Yang pertama, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi. Yang pertama, kam itu berapa, ya. Ya, min berapa banyak dari orang, dari manusia, mustadrajin yang dibiarkan dalam kesenangan, ya, bin ni'mah, mustadrajin bin ni'mah, dibiarkan, ya, diberikan yang namanya kesenangan, kebahagiaan, ya, alaihi, ya, padahal dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa kam min maftunin bis sana'i alaihi. Ya, wa kam min maftunin, berapa kam min maftunin, ya, orang-orang yang sedang mendapat ujian alaihi, padahal dia sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pujian, kehormatan, ya, tapi hakikatnya dia sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya bentuknya adalah ujian. Kemudian yang ketiga, wa kam min magrurin bis satri alaihi. Ya, berapa banyak manusia yang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ia terperdaya dengan dunia, dia tertipu dengan dunia, ya. Jadi 3 hal ini, ya, yang suka bikin manusia lalai, manusia lupa, manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa, Bu? Ya, intinya apa? Intinya adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Yang pertama yang melalaikan, yang pertama adalah kesenangan. Ya, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, pokoknya semua yang enak-enak. Ya, betul nggak? Ini suka bikin kita lalai. Kemudian yang kedua, pujian.
ya tadi pujian, ya, kehormatan, sanjungan, ya. Ini yang bikin manusia lalai, bahkan sombong, ya, bahkan dia merasa hebat. Ya, kemudian yang ketiga, ya, aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tiga yang melalaikan. Maka kita kudu hati-hati, ya, kita kudu ngerti, kita kudu paham, harus paham. Ya, dikatakan kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Ya, yang pertama, berapa banyak manusia yang sedang diberikan kenikmatan, kesenangan, ya, kebahagiaan, tapi sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang hakikatnya yang sudah pernah, yang sering kita jelaskan, hakikatnya kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal yabluwakum ahsanu amala, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang menciptakan namanya kehidupan dan kematian, tidak lain dan tidak bukan Allah cuma pengen lihat siapa yang paling baik, yang paling banyak, yang paling berkualitas, ya, ibadahnya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat. Jadi Islam ini nggak pernah ribut-ribut, dia orang Arab, dia orang Asia, dia orang Eropa, enggak. Islam nggak pernah membanding-bandingkan, membeda-bedakan, ini kulit putih, ini kulit hitam, ini kulit abu-abu, ya. Ada yang abu-abu, ya, abu-abu yang buram gitu kan, ya. Islam nggak pernah ribut-ribut, ya. Islam mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling bagus adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau dia budak, mau dia pembantu, ya, mau dia tukang ojek, mau dia pejabat, yang penting adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini yang harus kita pahami, ya, kebanyakan kita lalai, ya, di sisi ini nih. Ya, kebanyakan manusia lupa ketika dia punya harta, ya. Apalagi kalau hartanya tambah banyak, biasanya zakatnya tambah banyak juga, sehingga dia ngitung-ngitung lagi tuh, berat. Ya, ketika harta tambah banyak, 2,5%-nya tambah banyak juga. Ya, ketika dia punya misalkan harta, ya, misalkan 2 miliar, 3 miliar, ya berapa tuh 2,5%-nya? Ya lumayan kata dia, ya. Lumayan, ya, buat beli motor, ya, buat jalan-jalan, ya. Maka makin berat, padahal itu adalah uji, ya, kesenangan. Jadi kalau kesenangan itu bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bikin susah kita buat ibadah, berarti itu musibah buat kita, ya. Itu adalah musibah buat kita. Tapi kalau misalkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesusahan, ya, hidup begini-gini aja, ya, kemudian duit pas-pasan, ya, kemudian juga pokoknya nggak enak-enak deh, tapi bikin kita ingat sama Allah, kita bikin dekat, ya, kita dibikin dekat dengan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujian tersebut adalah kenikmatan. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang nggak kita mau, tapi bikin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu sebenarnya adalah nikmat. Tapi kalau kesenangan, kebahagiaan ya bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah musibah, bencana buat kita. Ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebanyakan manusia lalai ya ketika diberikan kesenangan ya. Makanya kita kudu paham, misalkan kita minta sesuatu kemudian belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita pengen punya rumah, pengen hidup yang enak, punya kerjaan yang enak, tapi belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Allah tahu kalau kita dikasih dengan itu semua, maka kita bakal jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa-doa kita bukan enggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ijabah, cuman Allah paling tahu kapan Allah mau kasih apa yang kita minta. Ya, minimal nanti pasti diberikan ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesenangan ini yang banyak melalaikan kita. Ya. Jadi kesenangan ini yang banyak melupakan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita. Ya, bahkan orang-orang yang paham dengan agama, orang-orang yang paham dengan hukum, ya mereka juga banyak yang lalai karena diberikan kesenangan. Ya, makanya subhanallah, ya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taj'alil ardu akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya, jadi jangan jadikan dunia ini yang penuh dengan kesenangan ini ya menjadi keinginan tujuan utama kita. Ya, wala mablagha ilmina. Ya, jangan sampai dunia ini menjadi ya pengetahuan atau sepenuhnya ilmu, tapi kita lupa dengan akhirat kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, jangan sampai dunia ini ada di hati kita, cukup ada di tangan kita. Ya. Karena kalau sudah ada di hati, ya tadi susah ngeluarinnya, susah ninggalinnya. Maka ketika sudah ada di tangan, maka mudah. Ya, berapa banyak para ulama-ulama kita yang mereka kaya. Ya, banyak ulama-ulama yang kaya, banyak para sahabat-sahabat yang kaya. Tapi mereka tidak menjadikan dunianya, hartanya itu di hati mereka, tapi cukup di tangan mereka. Ya, wa kam min mustadrijin bin ni'mah alaih, ya. Bahwasanya senantiasa kita diuji dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, seharusnya kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita lupa ya untuk bersyukur, atau kita hanya bersyukur dengan lisan, ya, tapi enggak perbuatan. Bersyukur ya dengan harta, punya harta, ya, tapi hartanya ya digunakan enggak dengan baik. Ya, tadi ketika disuruh sedekah, infak, zakat ataupun yang lainnya dia enggak mau. Ya, ketika dapat tuh harta dia bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu nggak cukup dengan lisan. Ya, alhamdulillah punya motor, punya mobil. Ya, tapi dia nggak bersyukur dengan perbuatan. Nggak pernah tuh mobilnya parkir di majelis-majelis ilmu. Ya, nggak pernah mobilnya, motornya parkir di halaman masjid, halaman musola. Kalau parkir di depan mall sering. Iya, ada yang numpang parkir doang, ya, numpang parkir doang, ya. Kayak di Pondok Gede itu, depannya masjid gede, depannya itu plaza Pondok Gede, parkirnya pada di masjid, ya, tapi pada belanja, ya, ya banyak tuh, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi parkir di masjid,
Cuman niatnya buat belanja, bukan buat ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan. Ya, kita punya kendaraan, ya silahkan. Yang penting bagaimana kita terus bersyukur, kita gunain buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan ditambah. Ya, ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lupa, ya tadi azab Allah akan datang buat kita. Ya, maaf ya, sering ya kita temukan banyak orang, ya ketika dia bergelut dengan harta yang haram, banyak duitnya tapi sumbernya dari yang haram, banyak masalah dalam hidupnya. Ya, ada yang keluarganya bolak-balik rumah sakit, ya ada keluarganya atau dia pokoknya ada yang meninggal, ada yang sakit, ya kendaraannya dicuri orang, diambil orang. Jadi kita introspeksi diri kita, ya mungkin ada yang salah dalam hidup kita, ya karena nggak ada keberkahan karena didapatkan dari sumber yang haram, atau kita gunakan dengan cara yang salah. Nah itu makanya supaya berkah kita ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas semuanya, tinggal kita tergantung tadi hawa nafsu kita yang nggak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kehidupan dunia adalah tipu daya yang melalaikan, ya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya tidak lain dan tidak bukan yang namanya dunia itu hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, ya tertipu daya. Kemudian yang kedua, wa kam mim mafturin bis-sana'i 'alaih. Ya, berapa banyak orang yang mendapatkan pujian tapi hakikatnya ia diberi cobaan, sedang diberikan cobaan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang muslim itu ketika dipuji dia tidak sombong, ketika dihina dia tidak bersedih, ya dia tidak merasa dirinya hina. Artinya dia introspeksi dirinya. Ya, ketika ada orang menyanjung kita, memberikan pujian kepada kita, maka kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ya, apa bu artinya alhamdulillah? Nah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama misalkan kalau ada orang bilang terima kasih, ya syukran gitu kan, terima kasih, kita bisa balasnya asyukrulillah. Ya bahwasanya syukur itu, terima kasih itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyukrulillah, ya asyukrulillah, bahwasanya syukur ya atau terima kasih itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika tadi kita diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengatakan alhamdulillah. Ya, bahwasanya pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kesombongan adalah jubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sombong itu hanya milik Allah, hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takabur ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak pantas memakai jubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, ya bahwasanya kita hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian tersebut jangan bikin kita sombong, ya, jangan bikin kita merasa hebat, ya, ataupun sebaliknya tadi. Ketika kita dihina, dikritik, ya, maka tetap kita mengucapkan
alhamdulillah. Ya, banyak nggak Bu orang yang nggak senang sama kita? Ya, banyak. Ya, jangankan kita, Allah aja banyak orang yang nggak senang sama Allah. Ya kan? Banyak orang yang nggak senang sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah saja nggak pernah lepas dari lisan manusia ya, yang menduakan Allah, yang sekutukan Allah, ya, yang menghina Allah, merendahkan Allah. Itu Allah, apalagi kita. Ya, kita bener aja diomongin, apalagi salah. Ya, jadi ketika kita diberikan kritik, ya, kita dihina, ya, nggak masalah. Ya, jadi sebagai bahan introspeksi diri kita, ya, sebagai bahan muhasabah buat kita. Jangan orang dihina, dikritik, tapi dia malah marah. Ya, dia nggak senang. Ya, besok-besoknya dia nggak mau ngaji lagi. Ya, ada orang jadi imam dibilangin, ya, makhrajnya begini-gini, besok dia nggak sholat lagi di situ. Ya, nggak mau jadi imam lagi, bahkan nggak mau sholat, udah nggak kelihatan lagi orangnya. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, kalau ada orang yang mengkritik, alhamdulillah. Kalau ada yang orang menghinakan kita, alhamdulillah. Dosa-dosa kita lagi diambil sama dia. Ya, dosa-dosa kita lagi dikurangin sama dia. Jadi kita nggak perlu susah istighfar, ya kan? Kita nggak perlu susah-susah buat ibadah. Ya ada orang yang senang sama kita, dia fitnah kita, dia gibahin kita, biarin. Ya, dosa-dosa kita lagi diambil, lagi dihapusin sama dia. Alhamdulillah. Ya, yang namanya Allah nggak bakal luput, ya, dari setiap apa yang dikerjakan, dilakukan oleh hambanya. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pujian. Jadi pujian ini hanya milik Allah. Jadi kalau ada orang merasa dia hebat, ya, dia merasa pintar, sukses, ya, semuanya tidak lain dan tidak bukan hanya, ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia nggak bisa apa-apa. Ya, manusia nggak punya apa-apa. Ya, dalam sejarah peradaban umat manusia, berapa banyak orang yang merasa Tuhan, ya, tapi mereka dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa kam min magrurin bisitri alaih. Ya, berapa banyak orang, ya, magrurin bisitri, mereka yang tertipu daya, yang bahwasanya aibnya itu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya semua kita manusia, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita malah membuka aib orang lain. Itu namanya orang yang sedang tertipu daya dengan aibnya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi salah satu nikmat Allah menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, gimana Bu? Mungkin ibu nggak ada yang mau ngaji sama saya, ya, pada ninggalin semua, nggak ada nih yang mau ke majelis az-zakir, ya, karena aib kita begitu banyak. Ya, tapi Allah saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama manusia, Allah tutup tuh. Ya, makanya siapa aja yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya nanti di akhirat. Ya, kalau nggak di akhirat, maka nanti di dunia juga bakal Allah buka. Ya, jadi ada orang-orang yang mulutnya pedes, ya, kayak mulut netizen, ya, itu yang bakal ngebuka aib kita. Ya, ketika kita suka sering ngebuka aib orang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala udah capek-capek nutup aib kita, malah aib kita dibuka sama orang. Ya.
Ini subhanallah. Allah udah tutup aib kita, kita malah nggak mau bersyukur, kita malah membuka aib orang. Jadi semuanya aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya kita, bahkan keluarga aja kita masih punya rahasia. Ya, anak sama orang tua juga kadang ada sesuatu hal yang memang nggak ditahu oleh orang tua, begitu juga anak. Artinya memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi suami sama istri pasti ada sesuatu yang memang kita nggak tahu aibnya. Ya. Makanya suami dan istri itu ya bahwasanya diibaratkan dalam Al-Qur'an hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ketika memang kita nggak tahu aibnya, tapi terkadang juga ada aib yang kita tahu, maka kita jangan sampai mengumbar, jangan sampai kita ceritakan keluar. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwasanya istri itu bisa menjadi pakaian buat suami, kemudian suami juga bisa menjadi pakaian buat istri. Ya, makanya ketika ada masalah, ya, maka ya simpan, selesaikan dengan baik. Ya, kalau kita butuh orang, maka butuh atau cari orang yang bijak. Ya, orang yang bijak. Ya, makanya yang namanya wali nikah itu bukan sekedar menikahkan. Jadi wali nikah itu tugasnya berat. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah seharusnya wali nikah itu bisa menjadi penengah, ya, menjadi memberi nasihat ketika rumah tangga tersebut dalam masalah. Begitu juga kita jadi orang tua kudu bijak. Jangan mentang-mentang itu anak kita ya salah tapi kita belain. Kudu bijak. Ya, terkadang biasanya kita yang lebih condong kepada anak kita, padahal yang salah, maka kita kudu bijak. Ya, jadi begitu. Subhanallah. Yang pertama tadi adalah kebahagiaan, kesenangan. Kemudian yang kedua adalah pujian. Yang ketiga adalah ya aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan ini yang tiga ini yang tadinya melalaikan, seharusnya bagi seorang muslim adalah sesuatu kenikmatan ya, yang membuat kehidupan kita tambah bersyukur, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tambah kita ya, bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan dengan kenikmatan, dengan kekayaan, ya, sehingga bertambah berkah diri kita, bertambah berkah harta kita, ya, kemudian juga dengan pujian, ya, ketika kita dipuji kemudian kita ingat bahwasanya semua pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga Allah berikan, ya, Allah berikan kedudukan kita, ya, Allah berikan tempat kita di mata masyarakat. Ya. Jadi ketika ada orang dihormatin, disegenin, ya, itu tadi bahwasanya bagaimana Allah tundukkan ya, hati atau mata orang-orang lain ini kepada dirinya. Jadi semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga tadi bahwasanya aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita menutup, ya, menutup aib orang lain. Jangan kita malah membuka aib orang lain. Ya, karena memang kita ini begitu banyak dosa kita, kesalahan kita. Ya, begitu banyak ya kemaksiatan kita. Ya, jangankan dari mulut yang suka ngomongin aib, yang suka buka aib, ya, dari yang lain, dari anggota tubuh yang lain, ya, dari mata, dari tangan, dari hati, ya, dari telinga, banyak apakah gak Bu? Banyak banget. Ya, begitu banyak kemaksiatan kita,
ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa istighfar. Ya, kita masih bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa ngaji di sini. Ya, minimal ya ini dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita duduk di majelis yang mulia ini, ya walaupun kita nggak paham, ya walaupun kita rada ngantuk-ngantuk dikit, ya manggut-manggutnya gara-gara ngantuk bukan gara-gara paham gitu ya. Duduk aja dah. Ya, pagi duduknya udah nggak bisa, dia udah kejek aja udah. Ya. Asam urat. Emang apa diasemin uratnya? Ya. Ya, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Minimal tadi dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan kita masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ketika kita udah diampuni dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi bahwasanya kita sebagai anak cucu Adam semua kita berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa mereka yang mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, kemudian dia berbuat baik, yang mengiringi dari kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi kesalahan-kesalahan kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab, ya beliau aja ketika memang beliau lalai dalam sholat, misalkan nggak berjamaah, beliau tuh membalas atau mengganti kebaikannya itu dengan bersedekah, ya, dengan bersedekah supaya tadi kelalaiannya itu bisa diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah generasi-generasi terbaik setelah Rasulullah SAW. Ya, jadi mereka adalah masa terbaik setelah masanya Rasulullah SAW. Maka begitu banyak kita yang menamakan diri anak-anak kita dengan nama-nama para sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena kemuliaan ya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tadi nikmat, ya, kenikmatan semuanya, pujian kita, kemudian juga aib-aib kita, mudah-mudahan semua ini bisa semua menjadi motivasi buat kita supaya kita tambah amal kita, ya, tambah amal ibadah kita, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perbaikin diri kita. Ya, ketika kita memang punya aib, maka kita perbaikin diri kita. Bagaimana aib tersebut mudah-mudahan bisa berkurang dalam diri kita. Ya, karena memang susah. Ya, apalagi yang namanya malas, ya, yang namanya pelit, ya itu pasti ada. Tapi bagaimana usaha kita mau mengurangi hal-hal tersebut, ya, karena hubud dunia kita, kecintaan kita kepada dunia, sehingga tadi melalaikan, membuat kita malas, ya, membuat kita enggan buat ibadah, memperbaiki diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tadi tabiat manusia itu cinta kepada yang enak-enak. Ya, makanya sering saya jelaskan bahwasanya yang namanya neraka itu, ya, bil makarih. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang memang yang melalaikan, ya, sesuatu yang enak-enak. Tapi yang namanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Ya, ketika di dunia disuruh ngaji nggak mau, padahal itu adalah surga. Ya, ya, jadi lebih demen nonton nonton sinetron, ya,
lebih demen nongkrong, ya, ngerumpi, ya, sama tetangga, sama teman daripada hadir di majelis ilmu. Nah itu tuh yang nongkrong, yang ngerumpi itu kan. Nah itu kan sesuatu yang memang mereka senang, tapi hakikatnya menjauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang bermaksiat aja, orang yang nggak mau bersyukur aja, mereka sebenarnya itu menggunakan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang sombong, ya, orang yang lalai, yang ketika diberikan, ya, tadi kekayaan, kesenangan semuanya, padahal semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bermaksiat saja yang dia gunakan adalah nikmat dari Allah. Maka apa yang mau kita sombongin, ya, maka apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, makanya kita senantiasa mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari cinta Allah, Allah akan berikan cinta manusia kepada kita, ya. Jadi kalau kita tadi ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita, ya. Allah akan berikan pandangan-pandangan, ya, manusia, penghormatan manusia itu kepada kita, ya. Ketika misalkan banyak orang-orang yang memang mereka disegenin, dihormatin, ya, oleh manusia yang lainnya, itu tidak bukan dan tidak lain adalah karena bagaimana Allah memberikan kemuliaan, ya, kepada dirinya. Ya, misalkan ada kiai, ya, ada ustadz yang dia punya misalkan pesantren, sehingga ada manusia-manusia yang mereka tergerak hatinya untuk apa? Mereka ingin menyumbangkan, bersedekah, berinfak, ya, buat pesantren, buat masjid ataupun yang sedang dibangun oleh orang tersebut, ya. Artinya orang ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya orang-orang yang tergerak hatinya, ya, orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana Allah menghormati manusia yang sedang, ya, yang Allah ingin tunjukkan, yang Allah senantiasa, ya, ingin kita melihat, ya, kita hormati orang tersebut, ya, sehingga Allah gerakkan hati-hati orang-orang yang lain itu untuk senantiasa bergerak hatinya untuk menghormati, untuk membantu, dan semua ini adalah tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan sampai yang melalaikan, jangan sampai, ya, yang memberikan kita kenikmatan ini malah bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena tinggal kita doang yang milih, Bu, ya. Tinggal kita doang maunya yang mana, ya. Karena jalan kebaikan itu sudah nampak, ya, jalan kebaikan itu sudah jelas. Tapi terkadang manusia tadi yang mengikuti egonya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan tersebut, ya. Sehingga kebaikan-kebaikan tersebut tertutup dengan hawa nafsunya. Sudah dibilangin, sudah dinasehati, tapi dia nggak mau, ya. Malah dia yang merasa hebat, malah dia merasa paling benar. Ada nggak yang begitu? Banyak, ya. Tapi alhamdulillah orang-orang yang senantiasa kita bisa mendengarkan kebaikan, ya, bisa kita hadir di tempat yang baik, ya, berkumpul, berteman sama teman-teman yang baik. Nah, ini adalah nikmat yang gak terhingga, yang gak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Baik, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka tadi terakhir bahwasanya senantiasa kita ingat supaya bagaimana yang tiga ini jangan sampai benar-benar melalaikan dalam kehidupan kita. Ini kan kita lagi diingatin nih, ya, tiga yang melalaikan, ya, semoga yang tiga ini jangan
sampai menjadi sesuatu yang melalaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan kesenangan, ya, banyak harta, banyak keturunan ataupun yang lainnya, mudah-mudahan itu menjadi kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pujian, sanjungan, kehormatan, ya, bahwasanya supaya kita ingat, ya, yang hanya dipuji yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya nggak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Kita bisa dipuji, dihormatin orang itu karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi, aib, jangan sampai aibnya sudah ditutup tapi kita buka aib-aib orang lain. Ya, adapun aib kita sendiri maka kita perbaiki, kita muhasabah, ya, kita senantiasa memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Ya, ketika masih banyak sholat-sholat kita yang jarang-jarang, yang bolong-bolong, mudah-mudahan dari majelis ini udah nggak ada lagi yang bolong-bolong. Ya, mudah-mudahan yang sedekahnya masih dikit-dikit, mudah-mudahan habis dari majelis ini sedekahnya tambahin lebih, ya, lebih banyak lagi, bukan lebih sedikit, ya, tapi lebih banyak lagi. Ya, yang sunnah-sunnahnya masih banyak yang belum kita kerjakan, mudah-mudahan habis dari majelis ini, ya, itu bisa kita tambahkan sunnah-sunnah dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang baik-baik mudah-mudahan bisa, ya, kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua. Baik, kita cukupkan yang ta'lim kita. Mari kita tutup majelis kita dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.